warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Fadila Yunita, mahasiswa PGMI 6 UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi pendidikan kepramukaan yang berjudul Kode Kehormatan Pramuka. Pertama, pramuka siaga. Siaga adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 7 sampai 10 tahun. Disebut pramuka siaga dikarenakan sesuai dengan kiasan atau kiasan dasar masa perjuangan bangsa Indonesia, yaitu ketika rakyat Indonesia menyiagakan dirinya untuk mencapai kemerdekaannya dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 sebagai tonggak perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kode kehormatan. Kode kehormatan pramuka. Bagi pramuka siaga ada dua. Yang pertama disebut Dewi Satya atau janji pramuka siaga, dan yang kedua disebut Dewi Dharma, yaitu ketentuan moral pramuka siaga. Dewi Satya, demi kehormatanku aku berjanji dan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Setiap hari berbuat kebajikan. Dwi Dharma. 1. Siaga berbakti kepada ayah dan ibunda. 2. Siaga berani dan tidak putus asa. Selanjutnya, B. Pramuka Penggalang. Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota pramuka tingkat penggalang berusia dari 11 sampai 15 tahun. Kode kehormatan. Kode kehormatan untuk pramuka penggalang terdiri atas janji atau satya penggalang, yaitu Trisatya. Janji pramuka penggalang Trisatya berbeda dengan siaga dan penegak atau pendega. Dan kode murni Dharma penggalang yang disebut Dasa Dharma. Selanjutnya, kegiatan pramuka penggalang. Jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan bertingkat. Jambore nasional atau Jamnas, Jambore daerah atau Jamda, Jambore cabang, Jambore ranting. Selanjutnya, lomba tingkat adalah pertemuan regu-regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Dan selanjutnya, Giadin Pemimpin Regu atau Diem Pinru adalah pertemuan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama atau pratama, pemimpin regu atau pinru, dan wakil pemimpin regu atau wapinru. Penggalang yang bertujuan memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang manajemen dan kepemimpinannya. Selanjutnya, penjelajahan atau wit game adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak atau orienteering dengan menggunakan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi dan dibagi dalam pos-pos. Selanjutnya, latihan bersama adalah pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada di dalam satu kuartir ranting atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling tukar pikiran pengalaman. Selanjutnya, perkemahan. Perkemahan adalah pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengenal luas hasil latihan di gugus depan, atau Jamboree of the Art and the Jamboree of the International. Selanjutnya, C. Pramuka penegak. Penegak adalah anggota gerakan pramuka yang sudah memasuki jenjang umur 16 sampai 12 tahun. Kode kehormatan. Kode kehormatan untuk pramuka penegak terdiri atas satya atau janji dan ketentuan moral atau dharma. Jadi, pramuka penegak disebut satya pramuka. Berikut bunyi satya pramuka penegak. Trisatya pramuka. 1.
Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, negara, Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Ketiga, menepati Dasa Dharma Pramuka. Selanjutnya, adapun kegiatan-kegiatan penegak. 1. Pindahan golongan. 2. Pelantikan penegak bantara dan laksana. 3. Gladium pemimpin sangga atau diam pinsa. 4. Raimuna atau Rofot Mut. 5. Perkemahan Wikarya atau Community Development. 6. Perkemahan Bakti atau sama dengan perkemahan Wirakarya tetapi merupakan acara satuan karya. Dan terakhir, Jambore on the Air atau Jota dan Jambore of the Internet atau Joti. Selanjutnya, D. Pramuka, pendegak, dan anggota dewasa. Pendegak adalah golongan pramuka setelah penegak. Anggota pramuka yang termasuk dalam golongan ini adalah yang berusia dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun. Pramuka pendegak memiliki jenis kegiatan yang sama yang dilakukan bersama-sama dengan pramuka penegak. Pembina pramuka pendegak dilakukan dari tingkat gugus depan dalam satuan yang disebut rajana, dan di tingkat kuartir dapat mengikut satuan karya dan dewasa kerja. Kode kehormatan. Kode kehormatan untuk pramuka pendegak dan anggota dewasa terdiri atas satya atau janji dan ketentuan moral atau dharma. Jadi pramuka pendegak dan anggota dewasa disebut satya pramuka. Selanjutnya, kegiatan-kegiatan pendegak dan anggota dewasa. 1. Latihan keterampilan kepramukaan. 2. Musyawarah di dewan kerja maupun di rencana. 3. Asah nalar. 4. Gladian memimpin satuan atau diam pinsan. 5. Raimuna atau Rover Mode. 6. Perkemahan Wirakarya atau Community Development. 7. Perkemahan Bakti sama dengan perkemahan Wirakarya tapi merupakan acara satuan karya. Dan terakhir ke-8, Jambore on the Air dan Jambore on the Internet. Selanjutnya, E. Pramuka pengalaman kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan pramuka dilaksanakan dengan 1. Menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Membina kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Mengenal, memelihara, dan melestarikan lingkungan beserta alam seisinya. 4. Memiliki sikap kebersamaan, tidak mementingkan diri sendiri baik dalam lingkungan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Membina persaudaraan dengan pramuka sedunia. 5. Hidup secara sehat jasmani dan rohani. 6. Belajar mendengar, menghargai, dan menerima pendapat atau gagasan orang lain. Membina sikap mawas diri, bersikap terbuka, mematuhi kesepakatan dan memperhatikan kepentingan bersama, mengutamakan kesatuan dan persatuan, serta membina diri dalam upaya bertutur kata dan bertingkah laku sopan, ramah, dan sabar. Dan terakhir, ke-7, membiasakan diri memberikan pertolongan dan berpartisipasi dalam kegiatan bakti maupun sosial atau membina ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi atau mengatasi rintangan dan tantangan tanpa mengenal sikap putus asa. Delapan, kesedihan dan keikhlasan dalam menerima tugas yang ditawarkan dengan upaya persiapan pribadi menghadapi masa depan, berupaya melatih keterampilan dan pengetahuan sesuai kemampuannya, riang, gembira, dan menjalankan tugas menghadapi kesulitan maupun tantangan. 9, bertindak dan hidup secara hemat, serasi, dan tidak berlebihan, teliti, waspada, dan tidak melakukan hal yang mubazir, dengan membiasakan hidup secara bersahaja sebagai persiapan diri agar mampu dan mau membatasi berbagai tantangan yang dihadapi. 10, mengendalikan dan mengatur diri, berani menghadapi tantangan kenyataan, berani dalam kebenaran, berani dalam mengakui kesalahan, memegang teguh prinsip dan tantangan yang benar, taat terhadap aturan dan kesepakatan.
11. Membiasakan diri menepati janji, memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku, kesediaan untuk bertanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan, bersifat jujur dalam hal perbuatan maupun materi. Dan 12. Memiliki daya pikir dan daya nalar yang baik dalam upaya membuat gagasan dan menyelesaikan permasalahan, berhati-hati dalam bertindak dan bersih